Ibu Saudara, malam hari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kami tahu firman-Mu ya dan amin ya Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu tidak pernah gagal. Sore hari ini kami mau datang kepadamu. Bagaimanapun keadaan setiap kami, Tuhan tahu persis ya Tuhan. Tapi ketika kami memutuskan datang ke tempat ini, kami tahu ada yang kami nantikan dari Tuhan di tempat ini. Di ibadah yang ketiga ini Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami bawa hidup kami di hadapan Tuhan. Kami mau jujur di hadapan-Mu. Hari-hari ini kami perlu Engkau lebih lagi Tuhan. Kami tahu di semester yang kedua ini ada yang Tuhan siapkan bagi kami, sesuatu yang spesial untuk setiap kami pribadi. Kami mau taat, kami mau terus percaya, walaupun menurut kami gak mungkin. Kami mau terus taat kepada Tuhan. Oralabaya syandaralaba, oralabaya ralabaralaba, oralabaya syandaralabaya. Kami datang kepadamu, kami datang padamu Tuhan, kami datang kepadamu ya Yesus. Kami bawa hidup kami, kami bawa hidup kami Tuhan ya Yesus. Engkau mengerti kami, Engkau baik. Shandaralabaralabaralabara, shandaralabaralabaralabaralaba. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu Yesus, yang mengerti hidup kami, yang menerima hidup kami. Hanya Kau Tuhan, satu-satunya. Hanya Engkau Yesus. Kami datang Tuhan. Shandaralabaralabaralabara. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita bawa hidup kita, bagaimanapun keadaan kita sore ini, kita mau datang kepada Tuhan. Hanya katakan terima kasih ya Tuhan Yesus. Kalau kami ada sampai hari ini, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Shandaralabaralabaralabarala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau terus bergantung kepadamu Tuhan. Kami mau terus berharap kepada Tuhan. Sebab dalam pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Thank you Tuhan. Ini hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Horalabaya shanalaba. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku ya Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hati.
tanganmu. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kami mau terus pegang janjimu, Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagi Kau Bapa yang selalu mengerti kami. Kau Bapa yang selalu mengisi hati kami. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagi. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ya Tuhan, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Sebab Kau satu-satunya Allah. Kau Allah yang selalu mengisi hati kami. Oh Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, sama-sama. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupan. Yes Lord, di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, ku percaya janjimu ajaib. Sebab Kau Allah yang gak pernah ingkar janji, Tuhan. Dan yang kami tahu sampai hari ini, tidak satupun rancangan-Mu yang gagal dalam hidup kami. Yes Lord, bahwa kami terus percaya kepadamu, bahwa kami terus percaya kepadamu. Yes Lord.
sembah Tuhan Yesus. Ketika kami datang ke tempat ini, kami adalah orang-orang yang percaya Tuhan. Ada kelegaan dalam Tuhan, ada kelepasan dalam Tuhan, ada pembebasan dalam Tuhan, ada kesembuhan dalam Tuhan. Kami mau taat dalam ketidakmustahilan ya Tuhan. Kami mau percaya dalam kemustahilan. Sekalipun tidak ada alasan untuk kami percaya, malam hari ini di ibadah yang ketiga, kami mau katakan kami berserah kepadamu. Kami percaya kepadamu, sebab rancangan-Mu tak pernah gagal dalam hidup kami Tuhan. Kau dahsyat Tuhan, Kau dahsyat, Kau dahsyat, Kau dahsyat, Kau dahsyat, Kau dahsyat. Haleluya. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku.
jalan, sebab janji-Mu ya dan amin. Dan sekali Tuhan berjanji, pasti Tuhan genapi. Yang setuju dengan saya katakan amin. Shalom. Semua bersuka cita, amin. Saya pastikan semua dalam keadaan baik, amin. Tos kanan kiri katakan, Tuhan Yesus baik bagi kamu. Baik bagi kamu dan bagi saya. Oleh sebab itu, biar Yesus terus jadi pengharapan saudara dan saya. Katakan amin. Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Kepadamu aku percaya, ku pegang janji-Mu. Yesuslah
DNA gereja kita yaitu restorasi Pondok Daud, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan, sama-sama dalam unity, siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman dikatakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sorakan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami akan sama-sama duduk diam menerima pesan-pesan-Mu hari ini Tuhan. Urapi kami, urapi hamba-Mu. Kami butuh Engkau lebih lagi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak hatiku percaya Tuhan punya Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Sambil bangkit berdiri bersama-sama, ku tak akan menyerah pada apapun sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari angkat tanganmu, tak akan, yes Lord, pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Beri tepuk tangan, beri sorak-sorai, tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Yes Lord, ini iman kami katakan kepadamu, kami akan terus berusaha
dan kami akan terus bergerak, dan kami Tuhan akan terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Sebab satu yang kami tahu, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, dan tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih banyak, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Engkau begitu baik. Mari jemaat Tuhan kita sembah Dia sekali lagi. Mari berikan penyembahan-Mu yang terbaik. Urapa sandara lama syandara lama, kirapa sandara lama, kira lama syandara labora lama 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 lama, urapa sandara lama sikara lama. Oh Jesus, urapa sandara labora lama 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 lama. Sambil terus fokus sembah Dia dari hati yang mengasihi Tuhan. Lord Jesus, Engkau sedang limpahkan kekuatan yang baru. Engkau sedang mengurapi setiap kami kekuatan yang baru. Lord Jesus, Roh Kudus, kami tahu ada kemerdekaan yang Kau berikan buat kami malam hari ini. Ada kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Oh Jesus, terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau dahsyat. Jesus, Kau menguatkan kami yang lemah. Jadilah kuat. Engkau telah menghibur kami yang susah. Oh, Rama Sandara Lama. Yes Lord, yang sakit Tuhan sembuhkan malam hari ini. Terima mujizat, terima kesembuhan Jesus. Yes Lord, yes Lord. Hallelujah. Yes Lord Jesus. Hallelujah. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Biar pujian yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, saatnya kami duduk diam untuk dengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi telinga kami, urapi setiap hati kami. Berikan kami telinga, berikan kami hati seorang murid. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Engkau luar biasa. Terpuji nama-Mu yang siap dengar firman Tuhan. Mari bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Puji Tuhan, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Tepuk tangan bisa lebih meriah saudara. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Senang sekali bisa melayani Bapak Ibu semuanya. Apa kabar malam hari ini? Oh, ada tagline-nya ya, bersama Yesus luar biasa. Oh gitu, coba lo, saya mau dengar lo. Apa kabar saudara malam hari ini? Bersama Yesus luar biasa. Kayaknya baru 50%. Coba sekali lagi. Apa kabar saudara malam hari ini? Bersama Yesus luar biasa. Begitu dong, beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita. Saya sangat senang di tengah-tengah umat Tuhan yang penuh dengan semangat memuji Tuhan, penuh ekspresi, dan saya percaya ketika saudara tunjukkan itu mengasihi Tuhan dengan jiwa tubuh, pada waktu kita memuji dengan sungguh-sungguh Bapak dan Ibu, Tuhan melihat kita dan Dia akan memberikan kasih karunia-Nya. Saya mau ingat Bapak dan Ibu bahwa ibadah itu bukan menonton. Ibadah itu bukan tontonan, tetapi ibadah tuntunan. Satu yang menonton kita adalah Tuhan. Bagaimana kita sedang memberikan suatu pujian penyembahan kepada Tuhan. Bapak dan Ibu, ya senang sekali. Perkenalkan saya, ya kalau saya memperkenalkan boleh dengan pantun ya? Boleh ya?
Oke, puji Tuhan ya. Ya perkenalkan, ya saya Lukman, boleh dengan pantun jalan-jalan ke Matraman. Ya, jangan ragu-ragu dong kalau pantun cakep gitu ya. Jalan-jalan ke Matraman, pulangnya lewat utara. Perkenalkan saya Lukman, senang melayani saudara. Bener saudara, ini bukan sekedar pantun, tapi saya senang sekali. Pak Sulis, WA saya dengan welcome, nanti diingatkan hari Minggu, Pak Yosep juga. Saya parkir di sana, Pak Erik sambut saya, Pak Suprianto sambut saya senang sekali. Ada begitu penyambutan yang sangat hangat, yang luar biasa yang saya terima pada malam hari ini. Dan pada waktu pujian penyembahan juga saya sekeliling, saya senang sekali Bapak dan Ibu penuh dengan ekspresif dan saya percaya Bapak dan Ibu siap untuk diberkati pada malam hari ini. Ya, nama saya Lukman dan orang tua saya kasih nama itu bagus. Dan kalau kasih nama itu nggak sembarangan. Orang tua saya juga kasih nama ketika saya lahir, dia tahu mau jadi apa ke depan saya itu. Makanya dikasih nama Lukman. Ada artinya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu pernah tahu arti kata Lukman? Lukman itu ada singkatannya. Lukman itu lumayan keren dan tampan katanya. Nah, kalau Bapak Ibu tertawa tersenyum kayaknya saya lebih enak begitu, lebih enjoy karena saya begitu diterima di tempat ini ya Bapak dan Ibu ya. Puji Tuhan Bapak dan Ibu, hari ini saya rindu sekali untuk menyampaikan ya sharing lah ya, ini suatu hal yang sederhana dan ini aplikatif buat kita keseharian. Ini bukan sesuatu yang baru buat kita dalam kehidupan kekristenan kita. Bukan sesuatu yang baru, tetapi ini sesuatu yang daily, setiap hari, yang harus terus diingatkan kepada kita. Bapak dan Ibu, saya percaya gembala saudara juga, Pak Sulis itu mengingatkan kepada kita. Dan memang itu panggilan seorang gembala, mengingatkan kepada kita pentingnya kita bertumbuh secara rohani kita. Dan ini aplikasi yang harus terus kita lakukan, Bapak dan Ibu, jangan sampai kita lupakan itu. Untuk kita bisa bertumbuh, untuk kita bisa maksimal di hadapan Tuhan, jangan lupakan dua perkara ini. Yaitu kita membaca Alkitab dan juga kita berdoa Bapak dan Ibu. Baca firman Tuhan, doa tiap hari, keseharian itu akan membuat kita semakin kuat. Alkitab firman itu adalah roti hidup buat kita. Alkitab itu tuntunan buat kita. Alkitab itu makanan rohani buat kita. Bapak dan Ibu, ya Yesus pernah berkata kan ya, Yesus pernah berkata kalau manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari firman. Kita bisa makan apa saja. Kita bisa, tubuh kita bisa kuat. Mau makan apa? Mau makan siomay, capcay, fuyung hai, barongsai. Kita bisa makan. Tetapi Bapak dan Ibu jangan sampai salah. Kita pun punya batiniah kita, rohani kita. Supaya kita bisa kuat, kita butuh yang namanya asupan, yaitu firman. Alkitab juga adalah yang namanya surat cinta yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Ya, surat cinta itu adalah sesuatu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Ya mungkin buat anak-anak muda ketika saya berkata surat cinta itu nggak begitu ngeh gitu ya, nggak begitu memahami. Tetapi buat ya angkatan saya udah kepala 4, kepala 5 begitu, surat cinta itu kita bisa pahami. Kalau dulu ya zaman saya, zaman kita semua yang kepala 4, kepala 5, bagaimana caranya untuk ketika kita ketemu dengan seseorang, katakanlah dulu saya ketemu dengan pacar yang sekarang jadi istri saya, untuk menyatakan cinta itu dulu nggak ada WhatsApp, itu nggak ada SMS, nggak ada yang namanya handphone. Bagaimana caranya? Tulis surat Bapak dan Ibu. Kita tulis surat, terus kita kirim lewat kantor pos, apalagi diselipin dengan kata-kata yang rayuan begitu ya. Misalnya hari ini hari Selasa ya, lalu dia bilang, masa sih hari Selasa bukan hari Minggu? Iya hari Selasa, sebab dekat kamu Selasa di surga. Dekat kamu Selasa dunia milik bersama. Ya apalagi ditambah-tambahkan, boleh enggak Koko ngemil? Ngemil apa? Silakan mau ngemil apa? Enggak, maksudnya ngemilikin kamu untuk selamanya. Ya ketika ketemu, lalu ketika berpisah dengan dua kota, satu kerja di tempat yang lain, lalu saking sibuknya udah nggak ada LDR begitu ya, terus yang cewek bilang begini, ya udahlah kalau begitu kita udah terpisah dengan dua kota yang berbeda, saya rela kalau Koko cari pengganti. Lalu yang cowok bilang apa? Melupakan kamu malam hari ini juga aku akan pergi ke rumah Pak Lurah, kalau perlu ke rumah Pak Camat untuk minta surat keterangan tidak mampu untuk melupakan kamu. Kenapa kita begitu senang? Kita lihat lagi itu surat, kita taruh, kita baca lagi, kita taruh. Kenapa begitu senang? Karena cuma satu kan ya, karena senang dengan yang nulisnya.
Nah, begitu juga maksud saya begini Bapak dan Ibu. Kita tahu bahwa Alkitab yang kita punya itu bukan ilham manusia kan? Alkitab yang kita punya itu ilham daripada Allah sendiri. Kalau kita katakan kita cinta Tuhan, lalu kita nggak cinta surat cintanya Alkitab, cintaan kita itu diragukan Bapak dan Ibu. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, ayo, ini adalah bagaimana kita tahu Yesus mengasihi kita. Bagaimana kita tahu bahwa pada waktu kita sedang susah Tuhan hiburkan kita. Bagaimana kita tahu pada waktu kita tidak tahu masa depan kita, Tuhan berkata, rancanganku kepadamu, rancangan damai sejahtera, memberikan kamu hidup yang kekal. Hidup yang penuh dengan masa depan yang penuh harapan. Kan Alkitab yang menulis itu semuanya. Pada waktu kita bersekutu dengan firman, itu menjadi kekuatan buat kita. Bapak dan Ibu, dan saya teringat, satu kali saya teringat dengan Yosua pasal 1 ayat 8. Kalau boleh ditayangkan Bapak dan Ibu. Ya, kita boleh lupakan banyak hal Bapak dan Ibu, tetapi saya rindu sekali mengingatkan kepada kita semuanya. Satu yang tidak harus kita lupakan, jangan kita melupakan Taurat Tuhan. Tapi renungkan itu, Yosua 1 ayat 8. Renungkan itu siang dan malam, ya. Dan supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak dan Ibu, boleh ya saya tanya nih malam hari ini, kalau boleh saya lihat nih, siapa yang mau perjalanan hidup kita berhasil? Siapa yang kita mau beruntung? Ya, kuncinya adalah kita harus ingat renungkan firman Tuhan siang malam. Bapak dan Ibu, daripada kita merenungkan masalah, daripada kita merenungkan yang namanya tentang persoalan hidup, mendingan merenungkan firman Tuhan. Pada waktu kita ingat merenungkan firman, ada kekuatan buat jiwa kita. Bapak dan Ibu, lama saya nggak kemari. Dan ketika tadi saya ibadah dulu di Motherland dan saya izin dengan Pak Yohanes. Dan waktunya saya pikir cukup begitu ya. Dan saya udah lama nggak kemari. Dan saya tahu tempat ini. Tetapi lupa-lupa ingat. Tetapi saya nggak perlu khawatir. Pak Yosef kasih saya yang namanya GPS. Ya, saya nggak perlu khawatir kemana saya mau ke tempat di mana saya nggak tahu. Ada GPS di handphone saya, Global Positioning System. Bapak dan Ibu, Alkitab juga GPS buat kita, God Positioning System, sehingga kita bisa mencapai suatu tujuan hidup kita. Kadang-kadang kalau bahasa Inggris saya malu dengan anak-anak muda. Global Positioning System, God Positioning System, mendingan bahasa Indonesia. Apa itu? GPS. Ya, goblok pasti sampai. Ya, Bapak dan Ibu, saya nggak tahu apa-apa. Saya juga pendidikan juga nggak tinggi-tinggi amat. Dan saya juga banyak hal yang saya nggak tahu. Tetapi pada waktu orang itu terbatas, pada waktu kekuatannya nggak seberapa, tetapi ketika orang tersebut bergantung pada firman, maka perjalanan dia akan berhasil dan beruntung. Nggak usah khawatir Bapak dan Ibu. Apa yang kau mau makan, minum, pakai, apapun di masa depan kita, jangan pernah khawatir, Tuhan pelihara kehidupan kita. Asal kita mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Ya Bapak dan Ibu, oleh karena itu malam hari ini saya ingatkan dan Tuhan ingin supaya kita jadi murid. Dan kalau murid kita mau belajar ya, izinkanlah ya saya ya. Ya, suka atau tidak suka, saya berdiri di tempat ini memberikan suatu tugas kepada jemaat di tempat ini. Ayo pulang, jangan sampai kita melupakan Alkitab. Baca, renungkan itu dan hidupi firman. Maka kita akan semakin kuat Bapak dan Ibu. Yang mau katakan amin. Yang sudah baca, ayo tetap disiplin membaca Alkitab. Yang masih bolong-bolong, ayo. Ini untuk kepentingannya bukan buat siapa-siapa Bapak dan Ibu. Kepentingannya bukan buat saya juga. Tetapi kepentingannya buat kita semuanya supaya kita dibentuk jadi murid Tuhan. Yang Tuhan ingin supaya kita semakin hari semakin serupa dengan Dia. Hal yang kedua Bapak dan Ibu yang mau saya sampaikan adalah bagaimana kita bisa kuat hari-hari ini. Yaitu dengan doa. Bapak dan Ibu. Doa itu Paulus mengatakan berdoalah senantiasa. Jangan jemu-jemu berdoa. Makanya dari ayat ini, dari dasar perkataan ini, maka ada istilah kan yang pernah kita tahu, yang pernah kita dengar. Doa adalah nafas hidup bagi orang percaya. Bapak dan Ibu, nafas hidup. Saya bekerja Bapak dan Ibu. Saya seringkali ketemu dengan rekan-rekan ketika dia sibuk bekerja, saya bilang, kamu udah makan belum? Nggak sempet Pak, saking sibuknya, ini tanggung masih ada kerjaan. Dan ketika saya ketemu lagi minggu depan, dia juga saya tanya, udah makan belum? Tanggung, masih banyak kerjaan. Seringkali Bapak dan Ibu, orang lupa makan karena sibuk dengan pekerjaannya, dengan apa yang dia lakukan. Tetapi saya nggak pernah mendengar
Saking sibuknya orang lupa bernafas. Nggak ada. Saking sibuknya saya lupa bernafas, begitu ya. Wah, bahaya kalau lupa bernafas. Nah, begitu juga Bapak dan Ibu, Tuhan ingin supaya dalam kehidupan kita jangan sampai kita berhenti untuk berdoa. Pada waktu kita berhenti berdoa, Bapak dan Ibu, percayalah kita akan lemah. Sebab pada waktu kita terkoneksi dengan Tuhan dan kita tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam kita, maka kita akan semakin kuat dalam kehidupan kita. Nah, Bapak dan Ibu, malam hari ini saya rindu sekali untuk mengajarkan kepada kita semuanya, ya discuss lah ya men-sharingkan kepada kita semuanya ketika Tuhan mengajarkan kepada kita tentang doa. Dan di Matius pasal 6 ayat yang ke-9 dikatakan, karena itu kalau engkau berdoa, berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, Bapak dan Ibu, lebih jauh saya rindu sekali untuk memberikan kepada Bapak dan Ibu, kita belajar tentang yang namanya pembelajaran tentang doa Bapa kami. Ada 5 hal yang mau saya sampaikan tentang doa Bapa kami. Yang pertama, pada waktu kita berdoa, Tuhan ajarkan kepada kita adalah kita harus menghormati nama Tuhan. Ya, setuju ya? Kita punya permintaan. Kalau saya tanya satu-satu nih, jemaat tempat ini, apa permintaan kita? Ya, kita mungkin banyak sederetan permintaan, 1, 2, mungkin ada berapa banyak permintaan. Tetapi Bapak dan Ibu, yang pertama yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita pada waktu kita menghadap Tuhan lewat doa, yang pertama yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah kita harus menghormati nama Tuhan terlebih dahulu. Ya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Bapak dan Ibu, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus. Tuhan yang kita sembah, Dia memiliki suatu status dan otoritas yang jauh di atas kita. Kata juru selamat di dalam Alkitab, Bapak dan Ibu, cuma ditulis 37 kali. Artinya apa? Jangan hanya menganggap dia betul dia juru selamat. Tetapi jangan sampai kita menganggap dia cuma hanya juru berkat yang memberkati kehidupan kita. Jangan hanya kita memandang Tuhan itu juru sembuh yang memberikan kesembuhan buat kita. Betul, dia menyembuhkan kita. Tetapi Bapak dan Ibu, jauh daripada itu, dia adalah Tuhan. Kata Tuhan ditulis 7.736 kali Bapak dan Ibu. Artinya apa? Pada waktu kita menghadap Dia, jangan sampai kita hanya memanfaatkan Dia, tetapi kita harus menghormati Tuhan. Sebab Dialah yang layak untuk menerima syukur, sembah, dan hormat dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu, oleh karena itu pada waktu kita mau menghadap Dia, yang pertama sikap hati kita adalah kita butuh yang namanya sikap penghormatan kepada Tuhan. Sikap pengagungan, sebab kita tahu otoritas yang Dia punya jauh daripada yang kita miliki. Dan Bapak dan Ibu, yang kedua yang mau saya sampaikan adalah pada waktu kita berdoa, setelah kita menghormati nama Tuhan, setelah kita menghormati otoritasnya, yang kedua adalah Tuhan ajarkan kepada kita, Tuhan datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bapak dan Ibu, saya rindu sekali ketika kita berdoa, kita meminta sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan bukan untuk memaksakan kehendak pribadi kita. Betul, kita punya yang namanya free will. Kita punya yang namanya kehendak bebas dalam kehidupan kita. Kita mau yang namanya kehendak kita mungkin dinyatakan. Tetapi pertanyaannya, perhatikan saya nih. Kalau kira-kira kehendak diri kita bertabrakan dengan kehendak Tuhan, kira-kira ya Bapak dan Ibu, siapa yang menang dalam kehidupan kita? Apakah kita berkata, pokoknya kehendak saya yang harus dinyatakan? Atau kita berkata, ya Tuhan, biar kehendak-Mu yang dinyatakan. Saya teringat ketika poin ini Bapak dan Ibu, kita harus belajar yang namanya teladan Tuhan Yesus. Betul ya? Ingat ya ketika dia sebelum dia disiksa, ketika dia ada di Taman Getsemani, ketika dia diperhadapkan dengan cawan tersebut, dia punya kehendak. Yesus itu manusia 100% juga Bapak dan Ibu. Dia tahu ketika dia melewati yang namanya salib itu sakit buat dia.
Dia harus disiksa, dia mengerikan suatu hal yang menakutkan Bapak dan Ibu. Dan ketika itu dia bilang begini, ya Bapak kalau kira boleh cawan ini berlalu. Tetapi puji Tuhan Bapak dan Ibu, ada suatu kalimat yang Tuhan nyatakan, tetapi bukan kehendakmu, bukan kehendakku, tetapi kehendak Bapa yang dinyatakan. Bapak dan Ibu coba kita perhatikan ya. Kira-kira kalau Tuhan Yesus berkata, pokoknya aku nggak mau, pokoknya kehendakku yang harus dinyatakan. Kira-kira pada waktu itu, bahaya kan buat kita ya. Kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Tetapi puji Tuhan, ketika Tuhan berkata, bukan kehendakku, tetapi kehendak Bapa yang dinyatakan. Kita orang-orang yang diselamatkan. Bapak dan Ibu percayalah, kita punya keinginan, kita punya kehendak. Tetapi saya mau bilang, percayalah kehendak Tuhan jauh lebih mulia dari apa yang menjadi kehendak diri kita. Ya, oleh karena itu kita harus laras kehendak Tuhan yang dinyatakan. Suatu kali Bapak dan Ibu jangan paksakan kehendak kita lah. Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Suatu kali saya teringat ada seorang anak sekolah baru pulang dari sekolahnya, habis ujian, dia pulang lalu tutup kamar, lalu dia berdoa, Tuhan, tolong siang hari ini ubahkan ibu kota Provinsi Banten jadi Cikupa. Ibunya lagi masak, dengar sayup-sayup, anaknya semakin keras berdoa. Tuhan, tolong siang hari ini ubahkan ibu kota Provinsi Banten jadi Cikupa. Ibunya masuk kamar lalu tanya kepada anaknya, Nak, kenapa kamu berdoa seperti itu? Ya Mama, tadi saya ujian di sekolah, salah satu pertanyaannya adalah sebutkan ibu kota Provinsi Banten. Saya salah jawab, saya sebut dengan Cikupa. Oleh karena itu saya minta supaya Tuhan rubah siang hari ini ibu kota Provinsi Banten jadi Cikupa. Bapak dan Ibu, ini kan memaksakan kehendak. Ya, memaksakan suatu kehendak untuk memuaskan diri kita. Bapak dan Ibu, oleh karena itu pada malam hari ini, jangan paksakan kehendak diri kita. Tetapi biarlah kita berkata, Tuhan, yang penting kehendak-Mu yang dinyatakan. Malam hari ini Bapak dan Ibu, saya nggak tahu apa yang jadi pergumulan Bapak dan Ibu. Apa yang menjadi yang permasalahan kita semuanya. Dan ketika Bapak dan Ibu ada satu persimpangan, apakah saudara mengotot, apakah kehendak diri kita yang harus dinyatakan, apa kita berserah kepada Tuhan. Daripada kita ngotot, benar kita berkata, ya Tuhan, ya udah aku berserah. Aku tahu yang terbaik dalam kehidupanku. Kita berserah kepada Tuhan. Bapak dan Ibu, buat saya orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Orang yang berserah kepada Tuhan pasti diberkati. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang berharap kepada Tuhan. Orang yang berserah kepada Tuhan tidak akan pernah disia-siakan. Buat orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Walaupun BBM naik turun, tetapi buat orang yang mengandalkan Tuhan ada BBM, berkat Bapa melimpah bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Bapak dan Ibu, yang ketiga adalah Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita berdoa, ada penghormatan kita kepada Tuhan. Ada satu yang namanya ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jangan sederet permintaan kita. Yang kedua, kita harus berkata, Tuhan, aku serahkan kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupanku. Yang ketiga adalah Tuhan ajarkan kepada kita, berikan kami makanan kami yang secukupnya. Bapak dan Ibu, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang mencukupkan kita. Jangan khawatir dalam kehidupan kita. Ya, Yesus pernah menyandingkan kita kan ya. Yesus pernah memberikan suatu yang namanya perumpamaan. Dan dia seperti memberikan suatu kita, menyandingkan kita dengan burung. Menyandingkan kita dengan bunga bakung. Ya, jangan kamu khawatir, lihat tuh burung di udara. Lihat itu burung yang Tuhan pelihara. Ya, apalagi kita. Lihat itu bunga bakung di ladang yang tidak pernah didandani. Salomo pun tidak pernah didandani seindah bunga tersebut. Yang hari ini ada, minggu besok udah layu dan dibakar oleh api. Kita hidup bertahun-tahun, kita anak Tuhan, kita burung, kita bukan burung, kita bukan bunga bakung, kita anak-anak Tuhan, Bapak dan Ibu. Oleh karena itu pada waktu kita berdoa, menyerahkan semuanya, dan kita percaya Tuhan pasti mencukupkan kehidupan kita. Bapak dan Ibu, apa yang kita khawatirkan hari-hari ini? Apa yang menjadi pergumulan hidup kita? Memang kita nggak lepas dari pergumulan dan kehidupan kita yang kita hadapi, tantangan kehidupan. Tetapi saya izinkan saya berkata,
kita menyembah Tuhan yang cukup untuk memberikan kecukupan dalam kehidupan kita. Jangan khawatir, ya, andalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tadi kita lihat ya Pentakost, yang Voice of Pentecost, Ishak ketika dia di padang gurun, dia diberkati Tuhan luar biasa. Hal yang mustahil bagi orang yang percaya, tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Yang di hadapan dia adalah ya dan amin. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, jangan pernah kita khawatir. Serahkan kepada Tuhan, andalkan Dia. Ya, yang keempat Bapak dan Ibu. Nah, ini penting juga nih Bapak dan Ibu. Pada waktu kita berdoa, ya Tuhan ingin supaya kita pada waktu kita berdoa dengan hati yang murni. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak dan Ibu, izinkan saya cerita begini Bapak dan Ibu. Ini cerita benar. Yaitu pada bulan Mei tahun 1981. Ini suatu kisah yang nyata, tetapi bukan berarti saya mengagungkan sosoknya, tetapi teladannya yang perlu kita sama-sama pelajari. Pada bulan Mei 1981 saya teringat ada seorang pemimpin umat Katolik pada waktu itu yang namanya Paus Yohanes Paulus II. Ketika dia sedang orasi, berpidato, dia sedang khotbah begitu di hadapan ribuan umat Katolik di kota Vatikan, tiba-tiba ada seorang ekstremis dari Turki yang namanya Mehmet Ali Aksa menembak beliau. Ada 3 peluru, 2 di perut, 1 di tangan. Paus hampir mati karena ditembak dengan darah yang keluar. Tetapi untung segera dibawa ke rumah sakit, ditangani dan bisa sembuh. Penembaknya berhasil untuk ditangkap lalu dipenjarakan di kota Roma pada waktu itu. Selang beberapa tahun Paus berangsur-angsur pulih. Dan ketika dia pulih, ada keinginan dia untuk dipertemukan dengan si sang penembak. Ya, pada waktu itu banyak bisikan-bisikan, banyak suara-suara. Ya, ini ekstremis, ini mengganggu hak asasi manusia, ini harus dikecam dan sebagainya. Tetapi Paus punya suatu keinginan untuk dipertemukan dengan si sang penembak. Singkat cerita, dipertemukan di dalam jeruji besi dan mereka berbicara dari hati ke hati. Dan pada waktu selesai pembicaraan tersebut, si sang penembak, si Mehmet Ali Aksa tersebut mencium tangan Paus dengan sikap hormat. Dan ketika itu wartawan itu bertanya-tanya kepada si Mehmet, ya namanya wartawan kan cari berita begitu ya. Mehmet, kalau nanti sekiranya kamu diberikan kesempatan untuk keluar dari jeruji besi ini, apa yang pertama kali kamu mau lakukan? Mehmet ini bilang begini. Satu kalimat statement ketika saya baca, ketika saya dengar, satu statement yang bilang begini. Ketika aku diberikan kesempatan untuk keluar dari jeruji besi, hal yang pertama yang aku mau lakukan adalah aku mau tinggalkan kehidupan yang lama, aku mau dibaptis dan aku mau bertobat. Bapak dan Ibu, saya mau bilang begini, ketika seorang dengan sakit hati dan ketika dia mengalami yang namanya suatu pengampunan, suatu kebaikan, maka kebaikan tersebut yang akan mengubah sikap hati manusia. Bapak dan Ibu, oleh karena itu Bapak dan Ibu, Tuhan juga mengajarkan. Tetapi pertanyaannya, perhatikan saya nih ya. Pertanyaannya, sebenarnya siapa sih yang diteladani oleh Paus tersebut? Siapa yang diteladani oleh Paus? Yang diteladani adalah tak lain tak bukan yang seharusnya, yang seyaknya, yang sewajibnya kita juga sebagai umat Tuhan meneladani hal yang sama. Yaitu teladan Tuhan Yesus. Ingat ya, di atas kayu salib ada 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan salah satu perkataannya adalah ketika dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka enggak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak dan Ibu, oleh karena itu Bapak dan Ibu, pada waktu kita berdoa, Tuhan ingin supaya kita juga dengan hati yang bersih, hati yang murni. Tuhan lebih dahulu mengampuni kita. Di atas kayu salib, ingat, ada matematikanya Tuhan di atas kayu salib. 1 cross plus 3 nails is forgiven. 1 salib dengan 3 paku yang tertancap di tubuh Yesus adalah pengampunan buat kita. Tuhan terlebih dahulu mengampuni dosa kita yang begitu besar, yang kita nggak bisa sanggup bayar Bapak dan Ibu. Tuhan ampuni kita. Dan oleh karena itu sewajibnya kita pun harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bapak dan Ibu, saya teringat nih, saya di poin ini supaya kita bisa lebih mendalami nih Bapak dan Ibu ya. Pada waktu kita berdoa kita harus memiliki satu hati yang bersih. Ya, kita diampuni oleh Tuhan dengan dosa kita yang begitu besar yang gak bisa kita bayar.
Seberapa besar dosa kita? Bapak dan Ibu, Tuhan telah memberikan suatu perumpamaan kan ya. Malam-malam ini nggak apa-apa ya kita berhitung-hitung. Kita berpikir-pikir nih. Kita dosa sama Tuhan itu seberapa besar sih? Apakah kita sanggup bayar apa enggak? Bapak dan Ibu, suatu kali Yesus telah memberikan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya. Petrus bertanya, Guru, berapa kali kami harus mengampuni orang yang bersalah? Apakah sampai 7 kali atau berapa kali? Yesus berkata, bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Artinya apa? Kita harus mengampuni pada waktu kita diberi kesempatan untuk kita mengampuni. Selanjutnya Yesus itu memberikan satu perumpamaan kan, yang pernah kita baca. Hal kerajaan sorga itu seumpama seorang raja yang sedang mengadakan perhitungan kepada hambanya. Lalu ada seorang hamba punya hutang kepada raja tersebut berapa? 10.000 talenta. 10.000 talenta itu setara dengan 60 juta dinar, Bapak dan Ibu. Sebab 1 talenta itu 6.000 dinar. 10.000 berarti 60 juta dinar. Saya udah hitung di rumah. Dia punya hutang 10.000 talenta, artinya hamba tersebut punya hutang sama raja tersebut 60 juta dinar. Kalau orang pada waktu itu kerja 1 hari dari pagi sampai malam, sehari kerja cuma diupah 1 dinar, kalau 1 tahun cuma ada 300 hari, artinya dia harus kerja berapa tahun untuk melunasi hutangnya. Hutangnya 60 juta dinar, dia harus kerja sehari dapat 1 dinar, setahun dapat 300 hari, berarti dia harus kerja 60 juta dibagi 300. Artinya dia harus kerja 200.000 tahun. Suatu hal yang mustahil. Ini perumpamaan yang mustahil untuk manusia bisa lakukan untuk membalas hutang dosa yang begitu besar. Dan ketika hamba tersebut mendapatkan kenyataan yang tidak mungkin untuk dia bisa bayar hutangnya, dia minta pengampunan kepada raja tersebut. Dan rajanya berbelas kasihan, oke, aku ampuni kamu. Baru diampuni, keluar dari sana raja, dia ketemu dengan sahabatnya yang punya hutang sama dia cuma berapa? 300 dinar. Yang cuma 3 bulan, 4 bulan kerja. Lalu dia cekik sahabatnya, lunasi hutangmu, kalau enggak dilunasi, aku akan jebloskan ke penjara. Ketika raja tersebut dengar hamba tersebut yang tidak melupakan atau tidak mengampuni dari sahabatnya, dia udah diampuni 60 juta dinar. Lalu raja tersebut bilang begini, jebloskan dia ke dalam suatu penjara. Apa sih yang perlu kita pelajari malam hari ini, Bapak dan Ibu? Kita sudah dilunasi hutang dosa kita begitu besar. Bapak dan Ibu, engkau diampuni oleh Tuhan. Kalau engkau berkata pada malam hari ini, saya orang yang bersalah, saya orang yang jahat, saya orang yang berdosa, dengar, ada kabar baik buat kita semuanya. Tuhan membebaskan kita di atas kayu salib. Hutang dosa kita yang begitu besar, Tuhan lunasi, Tuhan sudah bayar dengan darah yang sangat mahal. Tetapi Bapak dan Ibu, ada sesuatu yang Tuhan ingin supaya kita lakukan pada waktu kita mengalami pengampunan tersebut. Tuhan ingin supaya kita juga wajib mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bapak dan Ibu, hati kita harus bersih di sini. Doa kita akan berkuasa kalau kita punya iman. Betul, kalau kita punya iman yang tangguh, iman yang kuat, gunung beranjak, kita nggak ragu, gunung itu bisa beranjak. Yes, tetapi Bapak dan Ibu, doa kita juga selain dengan iman, dengan hati yang bersih. Pada waktu kita mengampuni orang yang bersalah, Alkitab bilang, maka dosa kita pun akan diampuni. Ingat ya tentang doa Bapa kami, ya. Ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Sebab pada waktu kita tidak mengampuni, maka dosa itu tetap dalam kehidupan kita. Dan pada waktu kita mengampuni, dosa kita pun akan diampuni. Bapak dan Ibu, oleh karena itu pada waktu kita mengampuni, sebenarnya sesungguhnya siapa sih yang diuntungkan? Apakah orang lain? Baru-baru ini Bapak dan Ibu, ini nggak mudah buat saya untuk sampaikan. Karena baru-baru ini, awal bulan, akhir bulan Juli, ya teman saya dulu ya sama-sama pelayanan, lama nggak ketemu, lama nggak berkabar, ya tiba-tiba ketemu di mall, wah kita reuni, lalu tukar-tukar berkabar-kabar. Suatu kali sebulan kemudian dia WA saya, WhatsApp, ya boleh pinjam uang nggak? Karena anak saya butuh untuk sekolah dan sebagainya. Saya pada waktu itu diskus sama istri saya, tolong enggak istri saya, janganlah, kita masih punya kebutuhan.
Ya tapi kita masih punya nih, kalau kita tolong dia, ya udahlah kita nggak tolong dianya tapi kita tolong anaknya. Lalu saya telepon dia, emang butuhnya berapa sih? Ya sekian lah, ya angkanya, jutaan, ya sekian. Lalu saya bilang begini, ya udah saya tolong anakmu ya. Ya udah janji nanti di bulan Agustus saya akan bayar begitu ya. Pokoknya nanti tanggal 30 Juli, tanggal 30 Juli saya akan bayar, akhir bulan Juli saya akan bayar, dia bilang begitu. Dan pada waktu saya mulai transfer, ya tunggu-tunggu saya tahu bahwa pada waktu saya nolong dia, saya tahu bahwa saya siap untuk tidak dibayarkan begitu ya. Tetapi saya berharapkan ini dia pinjam uang dengan jumlah yang cukup besar buat saya nih. Harapannya ya kayak dia harus bayar saya, kan dia kan namanya pinjam begitu ya. Dan suatu kali ketika saya tunggu-tunggu, saya nggak WA, saya nggak telepon, tapi sampai hari ini saya belum dibayar. Waduh, saya ingat-ingat, aduh kecewa juga. Tetapi daripada saya ingat-ingat begitu, ya udahlah yang penting melepaskan. Yang penting melepaskan. Bapak dan Ibu, orang yang menipu misalnya, dia bisa enak-enakan makan di spaghetti, makan spaghetti, makan steak begitu dengan enak. Tapi kalau kita misal ingat-ingat ya, aduh gua ditipu, aduh itu kurang ajar misalnya gitu ya. Kita ingat makan, nggak tenang Bapak dan Ibu. Makan Indomie kita seperti tali sepatu loh Bapak dan Ibu. Kita makan steak gitu ya seperti makan sol karet sepatu. Tetapi pada waktu kita bersyukur, ya udahlah, yang penting kita tolong anaknya, yang penting kita tolong, udah bersyukur, kita lepaskan. Enak loh Bapak dan Ibu, sekalipun kita makan tempe goreng, waktu kita itu gigit itu tempe goreng, waduh nikmat loh Bapak dan Ibu. Tempe goreng itu rasa seperti tempe juga sih, tetap tempe juga. Enggak seperti yang lain-lain gitu ya Bapak dan Ibu. Yang penting hati kita murni, hati kita bersih, udah melupakan. Ya yang penting kita beres di hadapan Tuhan dan kita bisa memberkati orang tersebut. Bapak dan Ibu, Alkitab juga pada waktu kita berdoa, ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Ya, Matius 5:24, kalau kita sedang mempersembahkan mezbah, lalu kita teringat akan orang tersebut, lalu kita ingat dia akan sesuatu apa yang Tuhan katakan, apakah kita ayo tetap persembahkan, ayo tetap bahasa roh lebih kuat lagi, ayo nyanyi, ayo persembahkan pujian lebih lagi. Apakah seperti itu Tuhan katakan? Kan enggak. Kalau engkau teringat pada waktu engkau mempersembahkan mezbah, tinggalkan dulu persembahanmu. Ya, tinggalkan dulu. Lalu berdamai dulu dengan sahabatmu itu, dengan temanmu, lalu lanjutkan penyembahanmu. Bapak dan Ibu, saya rindu sekali. Ya pada waktu kita beribadah, pada waktu kita menyembah, pada waktu kita mengadakan suatu mezbah di hadapan Tuhan, hati kita harus murni, hati kita harus bersih. Dan pada waktu kita murni di hadapan Tuhan, maka ibadah kita berkenan. Dan saya percaya Bapak dan Ibu, ketika tempat ini dengan positif sekali, dengan pujian penyembahan yang luar biasa, saya percaya Tuhan siap memberkati kita semuanya dengan sikap ibadah kita yang berkenan kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin, yang setuju beri tepuk tangan ya buat Tuhan kita. Ya, Bapak dan Ibu, yang pada waktu kita mengampuni, ingatlah pengampunan itu mengalahkan tipu muslihat iblis. 2 Korintus pasal 2 ayat 11. Ya, kalau boleh yuk bantu tayangkan ya, ini ayat ini bagus sekali nih. Ya Bapak dan Ibu, ampuni. Ya hati kita murni, hati kita bersih. Pada waktu kita mengampuni, dosa kita diampuni. Kita bersih di hadapan Tuhan. Pada waktu kita mengampuni, ibadah kita berkenan. Pada waktu kita mengampuni, kita juga mengalahkan tipu muslihat iblis. 2 Korintus pasal 2 ayat 11 dikatakan, 2 Korintus 2 ayat 11. Bisa? 2 Korintus. Ya, ayat 10, boleh? Ayat 10. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Ayat 11, baca sama-sama supaya dengan keras, supaya biar dia dengar sekali lagi, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Bapak dan Ibu, pertanyaannya bagaimana supaya iblis tidak memanfaatkan hidup kita? Caranya adalah lepaskan pengampunan. Kita tahu maksudnya adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan hidup kita. Tetapi pada waktu kita melepaskan pengampunan, maka iblis tidak akan beroleh keuntungan dalam kehidupan kita.
Oleh karena itu Bapak dan Ibu, daripada pertanyaannya, pada waktu kita mengampuni, kita sedang membebaskan orang terpenjara kan? Siapa yang terpenjara itu? Diri kita. Doa kita berkuasa loh. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Dari mana kita bisa memperoleh suatu kuasa doa kita besar? Itu dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Ya, yang terakhir Bapak dan Ibu, Tuhan ingin supaya pada waktu kita berdoa adalah selain kita dengan sikap hati yang murni. Yang kelima adalah jangan bawa kami dalam suatu pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak dan Ibu ingat, Tuhan adalah gembala kita. Kita harus bergantung kepada Tuhan. Dan Bapak dan Ibu, kalau Tuhan gembala kita, berarti kita adalah dombanya. Daud pernah memberikan suatu kidung yang sangat luar biasa tentang gembala yang baik. Daud itu berbicara dia adalah domba. Bapak dan Ibu, izinkan saya bertanya nih. Jawab pertanyaan saya. Boleh ya interaksi sedikit malam hari ini. Kalau kita dengar kata domba, apa yang di benak pikiran kita tentang domba? Domba adalah apa Bapak dan Ibu? Domba adalah binatang berkaki 4 yang ada di muka bumi ini yang bla bla bla. Ya. Domba adalah binatang berkaki 4 yang di muka bumi ini setidaknya 2 hal tentang domba. Domba adalah yang pertama, dia hewan yang lemah. Domba itu nggak punya kekuatan untuk dia mempertahankan hidupnya. Kalau binatang lain, semut yang kecil, dia masih bisa punya senjata untuk mempertahankan. Jangan ngomong tentang harimau, jangan ngomong tentang gajah, jangan ngomong tentang yang namanya yang lain. Tetapi domba ada satu-satunya hewan berkaki 4 yang di muka bumi ini yang lemah banget, yang gak punya kekuatan senjata untuk dia mempertahankan hidupnya. Ya. Dan yang kedua, domba itu cirinya adalah domba tersebut adalah hewan yang bodoh. Dia gak bisa dilatih Bapak dan Ibu. Pernah ke taman safari melihat suatu pertunjukan sirkus, dan pada waktu pertunjukan sirkus domba sedang memberikan suatu atraksi, enggak akan pernah. Sebab tidak akan pernah domba tersebut bisa dilatih untuk dia atraksi sirkus. Sebab apa? Domba itu bodoh. Nah Bapak dan Ibu, domba itu lemah dan bodoh. Dan sayangnya Yesus itu memberikan suatu perumpamaan. Kita ibarat domba yang di tengah-tengah serigala. Dan kita enggak akan bisa menang dalam pertandingan di dalam dunia ini yang penuh dengan kejahatan. Tetapi ada kabar baik yang mau saya sampaikan kepada kita semuanya. Satu-satunya kekuatan buat kita domba nih. Satu-satunya kekuatan kita seperti domba adalah cuma satu. Pada waktu kita dekatkan diri kita kepada Sang Gembala. Artinya apa? Ketika ada musuh datang, musuhnya bukan lihat kita lagi. Ketika ada ancaman datang kepada kita, ancaman tersebut bukan melihat kita yang lemah dan bodoh, tetapi melihat ada kedekatan kita dengan Tuhan. Dan pada waktu kita dekat dengan Tuhan, jangan pernah khawatir. Dia akan menuntun kita di padang rumput yang hijau. Pada waktu kita dekat dengan Tuhan, ingat ada kekuatan buat kita. Kita dibawa ke dalam satu air yang tenang. Jadi pada waktu kita dekat dengan Sang Gembala, itulah kekuatan buat domba untuk mengalami suatu kemenangan dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu, ya saya akhiri. Dan saya buat suatu kesimpulan yang besar pada malam hari ini. Ya sebelum saya turun, izinkan saya mengingatkan sekali lagi buat kita. Pulang dari tempat ini, jangan pernah kita lupakan doa kita di hadapan Tuhan. Itu nafas, itu keseharian, itu yang harus kita lakukan. Kalau kita berkata hari-hari ini saya sedang lemah Pak, kering. Coba cek introspeksi. Apakah kita hari-hari ini masih bergantung kepada Tuhan dengan komunikasi kita dengan Tuhan? Ya, apakah kita mau intim dengan Tuhan? Dan yang kedua adalah jangan pernah kita lupakan firman. Baca, renungkan. Daripada kita merenungkan hal yang lain, masalah, tentang yang namanya tantangan, ya tentang yang namanya kekhawatiran, mendingan pikirin firman. Mendingan renungkan firman. Itu menjadi suatu kekuatan buat jiwa kita. Pulang tempat ini, lakukan ini. Maka lihatlah pada waktu kita lakukan ini. 1 minggu kita rutin, 2 minggu kita rutin, 3 minggu kita rutin. Ingatlah ada perubahan yang akan Tuhan nyatakan. Dan akan ada kekuatan yang akan kita nikmati
dan kita akan semakin hari semakin kuat, dan hidup kita akan semakin diberkati di hadapan Tuhan. Yang mau katakan amin. Bilang kanan kiri, ayo lakukan. Akan menjadi sia-sia loh. Saya tempat ini kalau kita nggak lakukan. Tetapi ini buat saya juga, buat kita semuanya. Lakukan itu dan kita percaya kita akan mengalami satu kemenangan di hadapan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Izinkan saya berdoa sebelum saya turun. Kita naikkan satu pujian ya. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Boleh jemaat Tuhan bagi berdiri. Kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Yes, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari naikkan dari awal sebagai doa dan permohonan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, biar ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Mari angkat suara, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang. Mari sekali lagi. Mujizat terjadi sekarang ini. Beri tepuk tangan, berikan sorak-sorai, tepuk tangan yang panjang, sorak-sorai, sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, oh haleluya. Mari angkat kedua tanganmu, kita sama-sama berdoa pada malam hari ini. Kami rasakan kuasa-Mu malam hari tempat ini. Dan kami tahu ada hadirat-Mu yang begitu kuat malam hari ini. Kami rindukan kuasa-Mu mengalir buat kami. Memberikan kami pengurapan dan kuasa untuk kami bisa lakukan firman. Uraba sandarala murala marala barala barala marala barala barala marala marala. Urapatakarala marala maralama. Mari masing-masing kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan dengan roh. Hirabasandarala borala barala barala marala marala. Minta kepada Tuhan kekuatan yang baru. Urapasandarala maralama. Urapatakarala maralama. Yes Lord Jesus. Hirabasandarala maralama. Terima kasih buat umat-Mu. Terima kasih buat setiap kami Tuhan. Biar hadirat-Mu memberikan kami kekuatan yang baru. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Ajarkan kami supaya kami setia. Ajarkan kami untuk kami menjadi murid yang terus belajar di hadapan-Mu. Terima kasih, kami serahkan segala pergumulan umat-Mu. Apapun permasalahan, tantangan, pergumulan hidup kami Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan-Mu sebab kami tahu Tuhan yang pelihara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuatkan setiap mereka, berkat-Mu dicurahkan buat mereka. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, mari sama-sama kita katakan
Amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkati kita semuanya. Pengumuman Minggu 6 Agustus 2023. Doa pengerja Rayon 3 Onsite diadakan pada hari Kamis 10 Agustus 2023 pukul setengah 8 malam bertempat di GBI Modern Land. Wajib hadir bagi seluruh pengerja yang telah memiliki virtual badge. Fellowship Pengerja Rayon 3 diadakan dengan tema Merdeka, Menang, Menuai. Diadakan pada hari Kamis 17 Agustus 2023 jam 9 pagi hingga 1 siang bertempat di GBI Modern Land. Acara diisi dengan lomba-lomba 17-an yang seru pastinya. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi admin cabang ranting masing-masing. Ini saatnya memberi. Haleluya. Mari kita membawa persembahan atau persembahan persepuluhan. Persembahan dapat diberikan melalui amplop dan QRIS yang tersedia. Haleluya. Seberapa banyak di antara kita yang malam hari ini diberkati firman Tuhan? Boleh lambaikan tangan sambil kita berikan haleluya. Sorak-sorai kita berikan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya, atas nama Gembala, pengerja dan seluruh jemaat GB3 Raksa mengucapkan terima kasih buat pelayanan hambanya Bapak Pendeta Madya Lukman CH Putra yang sudah memberkati kami malam ini. Tuhan berkati berlimpah-limpah, Pak. Sebelum saya membacakan beberapa pengumuman, adakah di antara Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Ada yang baru pertama kali hadir? Kalau ada boleh mengangkat tangan. Gak ada? Ya, kita terus doakan ya supaya ke depan kita terus Tuhan tambah-tambahkan jiwa-jiwa baru. Ya, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, ibadah tengah minggu akan diadakan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 jam 19.30 secara online ya atau melalui aplikasi Zoom. Ya, mengundang bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk boleh hadir dan join dalam acara ini. Ya, pengumuman yang berikutnya, doa pengerja Rayon 3 akan diadakan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 jam 19.30 atau setengah 8 malam. Wajib hadir bagi seluruh pengerja dan aktivis yang memiliki badge ya. Ya, untuk sama-sama kebetulan untuk bulan ini kebetulan sub 3D dipercaya untuk bertugas dalam doa pengerja Rayon ini. Bagi yang sudah terjadwal untuk tugas nanti boleh mempersiapkan diri ya Bapak Ibu. Pengumuman yang berikutnya, ibadah Youth GBI 3 Raksa akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 jam 19 atau jam 7 malam di tempat ini. Mengundang bagi setiap anak-anak muda untuk boleh hadir dalam ibadah ini. Yang anak-anak muda boleh katakan amin. Haleluya. Ya, berikutnya pengumuman untuk minggu depan, tanggal ibadah kita minggu depan tanggal 13 Agustus 2023. Ibadah yang pertama sampai dengan ibadah yang ketiga akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Madya Samuel Sulistia. Kita terus doakan, ya minggu depan sekalian pentabisan juga ya Pak ya, sebagai PDT ya. Ya, jadi kita doakan minggu depan Gembala kita akhir bulan ya, oh ya akhir bulan ya. Ya nanti di akhir bulan nanti Pendeta Gembala kita akan menyandang gelar baru jadi pendeta penuh ya. Ya, puji nama Tuhan. Haleluya. Pengumuman yang berikutnya, sekolah Injil liburan atau SIL untuk anak-anak sekolah minggu akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 jam 14 sampai dengan jam 17 ya, jam 2 sore sampai dengan jam 5 sore. Ya, di tempat ini ya dengan biaya 20.000 per anak. Pendaftaran dapat menghubungi Kak Z, kakak pembina sekolah minggu. Pendaftaran paling lambat pada tanggal 12 Agustus ya tahun 2023. Dan yang terakhir hari ini kita akan memberikan persembahan umum, persembahan Natal dan persembahan persepuluhan. Sebelum kita memberikan persembahan tadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian waktu datang tadi dibagikan di amplop beserta dengan formulir janji iman ya. Ya, karena kita akan mengadakan Natal di tahun ini ya. Ya, kalau kelihatannya sih masih jauh ya, tetapi sebenarnya kalau hitung-hitung kalau udah masuk Agustus rasanya cepat untuk di bulan Desember ya. Jadi oleh karena itu, karena kita akan tetap mengadakan perayaan Natal, maka kita mengajak semua Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang hadir malam ini untuk mengisi form janji imannya. Kalau yang hari ini langsung mengisi dan dikembalikan nanti boleh menghubungi atau kepada para pengerja
Tapi kalau Bapak Ibu yang masih harus bergumul dan berdoa, silakan dibawa pulang ke rumah dan nanti di minggu-minggu depan boleh dikembalikan nanti dan kepada nanti yang ada di counter ya, di counter pelayanan di bawah. Ya, kini saatnya kita akan memberi. Haleluya. Mari sama-sama kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk ibadah kami yang ketiga ya Tuhan. Kami rasakan lawatanmu, kami rasakan Tuhan kehadiranmu di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih bahkan kami juga sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu yang mengajar kami Tuhan tentang 5 hal yang harus kami pelajari Tuhan dari doa Bapa kami ya Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan boleh menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu bagi kami Tuhan. Oleh karena itulah Tuhan kami terus berdoa buat hamba-Mu. Mari saudara-saudara kita arahkan tangan kita untuk hambanya. Tuhan kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Mahdia Tuhan Lukman Cahaputra ya Tuhan. Yang hari ini Tuhan sudah percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan di tengah-tengah ibadah kami yang ketiga. Doa kami biar Tuhan terus yang menyertai hamba-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu dalam pelayanannya di GBI Modern ya Tuhan. Tuhan pakai juga Tuhan hamba-Mu di dalam pekerjaannya menjadi saksi ya Tuhan. Menjadi terang Tuhan, menjadi garam Tuhan. Biar lewat pelayanannya banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Lewat pelayanannya banyak jiwa-jiwa yang dituai Tuhan. Kami serahkan kehidupan dan pelayanan hamba-Mu beserta dengan seluruh keluarga besarnya ke dalam tangan-Mu biar Tuhan yang Kau yang pimpin senantiasa ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami bersyukur Tuhan untuk ibadah malam ini. Dan kalau sebentar kami akan bawa persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Persembahan umum, persembahan Natal. Dan juga Tuhan hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan. Yang akan mengembalikan persembahan persepuluhan kami berdoa. Biar Tuhan berkati kami semua berlimpah-limpah ya Tuhan. Apa saja yang kami buat Tuhan buat berhasil dan beruntung ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kini saatnya kami akan memberi dan kami akan memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin. Yang kumiliki semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Mari angkat tangan saudara dan arahkan hatimu pada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Dan kiranya berkat yang melimpah-limpah dari Allah kita di surga, kasih setia dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian hari ini,
esok dan sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita prajurit-prajurit Tuhan yang perkasa, umat-umat pemenang, sama-sama katakan selamat malam. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu.